Gila. Misi kok. Gila. Kurang tamu nih. Oke. Nih TV-nya ada dong naik. Ada. Gila. Ini bos. Oke. Berapa watt? Nggak tahu. Kok udah asik lu? Ya udah lah. Gila, padahal cuman nggak kemana-mana gini doang. Baik lagi bersama Koko Kumek. Wih, gila, thank you kok. Wah, haus ya emang. Haus nih. Buh. Ngobrol dulu sama Kumex nih. Tadi gua sama Kokocon ngomong itu soal maintenance kapal. Kalau ada netizen yang mau. Kapal disewain, kalau yang mau nyewa nanti kontak family man aja. Oke, boleh. Kontak Robert. Kontak Robert. Ada diskon khusus kalau misalnya pakai kodenya FM. FM 20%. Berarti jadi berapa? Ya tergantung mau kemana. Starting dari 25 juta. Udah lengkap sama awak kapalnya tuh. Iya, starting ya. Berapa krunya? Krunya 3. Kapten 1. Deck krunya 2. 1 Oke. buat urus dalam semua. Jadi Ngurusinnya apa aja kok biasa kapal? urus apa nih, maintenance atau apa? Enggak, kalau misalnya kita berlayar gitu, anak kapal itu bakal siapin ngapain? makanan. Terus? Kalau ada WC pencetannya ini bingung. Jadi mesti dikasih tahu dulu daripada salah pencet. Semuanya soalnya pencet-pencet. Oke. Kayak Toto Jepang tuh. Kayak Toto Jepang. Terus apa lagi? Ya udah, pokoknya kalau ada kesulitan apa tinggal tweet. Kalau misalnya dia nggak ada kerjaan tuh duduknya di mana? Ya, biasa standby di depan pintu. Oh, Jaga pintu oke. aja. Kalau misalnya ini kapal nggak berlayar, di parkir doang gini, mereka ngapain? Ya bersih-bersih, maintenance rutin aja. Gabut Kayak dong. rumah kok. Kayak rumah. Kayak rumah sama. ini. Ini sama kayak rumah, kayak apartemen lah. Lu kan tiap hari juga mesti lu pel, lu sapu, Moles Iya. stainless, oles. ya, moles kaca, karena ini Iya. kan adanya di laut. Dan ini kan nggak ada tarupnya atasnya kan. Iya. Jadi kehujanan, kejemur, jadi ya harus tiap hari. Nyuci tiap hari dibersihin pasti. Makanya tadi kita ke sana aja, ke ujung aja kan kaki kita nggak pakai sepatu aja nggak Bersih. bersih kan. Iya. Nggak terlalu kotor lah. Ini tiap hari dipel. Tiap hari pel tuh. Sama ini seminggu itu 3 kali AC-nya dinyalain. Kalau nggak siang ya. Kalau nggak Bau. kejemur. Plafon-plafonnya pada copot-copot lah. Oh, ini copot nih. Iya. Ada aja ginian jajan mulu. Maintenance-nya berapa kok jadi? Kira-kira sebulan? Roughly aja. Ya, Waduh. Ombak kok. 20 ya nyampe? 20 lewat. Sama parkir gitu. Pasti lewat. Gaji awak kapal. Pasti lewat. Gila. Tapi kalau mau ke Asia aja tadi gue denger bensinnya 10 juta. Iya, sekitar 600 liter lah. Jadi serba salah dong. Kenapa? Mendingan rusak dipakai daripada rusak nggak dipakai. Ya udah gas lah. Kapan kok berangkat? Atur. Kita ajak Amrita, Nurul Ismi, Cheryl, Nadine. Semua. Kapasitas berapa orang kok? Kita limit di 12 orang. Oh 12. Sudah termasuk awak kapal. Enggak. Jadi 15 total. 15 total. Oke. Sebenarnya bisa aja kalau mau lebih kan. Nah, Bukan karena kayak lu isi lebih terus ntar bakal tenggelam gitu, enggak kan? semua sebetulnya certification-nya tuh ada max person-nya. Lalu kalau nginep tuh 6 orang aja untuk tidur. Karena kamarnya tersedia cuma buat 6 kepala. Kita tur dong, tur kok. Kok tempat parkir aneh kok. Iya, modelnya begini. Ini tempat parkiran kapal. Jadi lu kalau mau parkir di sini bisa bayar. Kalau lu nggak punya rumah yang punya jetty kayak rumah di sebelah, ya lu bisa parkir bayar di sini. Bayarnya ke siapa? Ada pengelolanya. Berapa sebulan?
Nggak tahu bro, mesti tanya sama yang punya kapal loh. Kumek udah di dalam. Udah dalam, dia lagi nunggu kita. Lagi nunggu kita di kapalnya dia. Gila. Kapal itu kok, yang azimut kok. Azimut. Di lapis kedua. Jadi kita Berarti dapetin kapal orang dulu. Jadi kita dapetin kapal orang dulu. Boleh sama orang ya? Boleh lah. Diinjek-injek terus dong Gimana? kapalnya. Gimana? Emang aksesnya malah dari situ. Jalannya gini lagi. Aksesnya emang cuma dari situ. Ini siapa nih? Ini Captain itu Mac. Tuh kalau itu kan ada ini kan, ada jetty-nya. Itu rumah temen lu. Iya, ini rumah gua. Ada jetty-nya dia. Jadi kapalnya bisa parkir di. Kalau misalnya belakang rumahnya di sana nggak bayar, nggak usah bayar. karena itu udah kayak halamannya aja. Iya kan, ya halamannya lah. Ini Oke. kayak rumah di sebelahnya lagi kan juga ada tuh, ada jetty-nya juga. Oke, yuk. Nah, ini berarti kok jatuh kok. Gak jauh nih. Lompat lah. Ini 4 meter nih. Hah? Kedalaman 4 meter airnya. Kalau nyemplung bisa 4 meter nih. Mampus dong. Ini nggak boleh masuk kapal orang. Ini kapal orang. Namanya apa ini? Nggak tahu tadi kapalnya mana. Oke. Nah ini kapal yang ini. Ini kapal Kumek. Azimut. Azimut. Nah, kemarin banyak ngomong azimut terus. Maksudnya AZ ya. Azbul. AZ. Nah ini kapalnya ini kapalnya dia 53 feet, mesin diesel 730 HP 2. kali 2 730 HP kali 2. kali 2. Ntar boleh lihat mesinnya. Nggak tahu, ntar lu mesinnya bawah situ. Ada latch ya. Oke. Ya, ntar kita lihat. Nyebrang dulu lah. Nanti tuh. Lucu juga ya kapal. Gila kok. Tur lu dong langsung. Langsung tur lah. Tur apa? Ke depan sana. Oh iya, benar. Mana lu? Baik lagi bersama Koko Chuan. Dan Master Kumek. Nyalain dong. Ulang. Udah kok bercandanya kok. Udah, siap. Cukup. Waktunya serius nih. Serius. Kita kan berjanjinya mau ngomongin airsource. Ya kita mau Q&A soal airsource. Banyak pertanyaan katanya. Iya, katanya banyak pertanyaan nih, makanya kita lagi nungguin nih pertanyaan Apa? apa nih. Dari Koko Obet pertanyaannya. Oh, pertanyaan dari gua. Netizen. Dari lu. Ini pertanyaan yang biasa umumnya ditanya sih. Iya, itu maksudnya dari pertanyaan itu kan yang biasa lu lihat orang-orang nanya ke kita kan. Ya. Ya nomor satu yang paling gampang apa itu airsource gitu aja. Gua Lah, ya. nah, ini kemisnya. Oh, oke siap. Oke, Chemistnya. airsoft itu Tunggu dulu. Mungkin mulai R itu apa? R. racing. Oh, racing. Bukan ref, Bukan ref. racing. Bukan robot. Boleh juga. Oke. Bayar. Wani Piro. Oke. Terus? Airsoft itu high performance fuel berbahan dasar alkohol. Memiliki angka RON di 108, tapi oxygenated fuel itu susah untuk diukur RON-nya ya, karena naik turun. Oke. Oxygenated fuel itu apa? Fuel yang kaya dengan oksigen. Oh, jadi ada oksigen di dalam fuelnya itu. Ya. Untuk Mengikat oksigen. ya dia mengikat oksigen, artinya untuk membantu di Combustion chamber. Betul. Biar oksigennya lebih gede, otomatis more power to be delivered. Ya, Contohnya mungkin kayak VP aja ya. VP kan ada yang oxygenated, ada yang non-oxygenated. ya. Yang oxygenated itu biasa lebih mahal. Betul. Gitu. Oke. Sama kayak air kok. Iya. Oxygenated. Bener juga penjelasan yang bagus. Sama Oke, kayak air. lanjut kok. Dia kaya akan oksigen, dari pembakarannya itu menghasilkan mist. Mist itu apa? Embun. Embun. Itu yang dari injektor kan Ya, ngembun dia. embun. Kayak kipas embun itu. Iya, Yang ngembun. fungsinya buat dinginin ruangan tuh, kalau lagi di outdoor kan suka ada Iya. fan yang ada mistnya. Iya, yang Iya. air. Nah, dari situ dia menurunkan suhu ruang bakar. Jadi less heat. Jadi oksigen ini gunanya untuk nurunin suhu ruang bakar juga. Ya, Ada oksigen titik itu kalau dibakar pecah jadi mist. Hah?
misnya itu dinginin ruang bakar. Oke. Ya, Itu ilmu baru tuh. Baru tahu. oksigen ngikat air. Oke. RON-nya berapa kok? 108. 108 udah tinggi loh sebenarnya, ya kan? Tinggi. Pertanyaan nomor 2 yang paling sensitif soal harga. Berapa harga Airsos? Oke. Arsos per 20 liter. Saat ini kita baru punya packaging 20 liter, cuma sedang dipikirkan untuk membuat packaging 10 liter. Mhm. Biar lebih terjangkau. Ya, Kalau 20 liter berarti harganya berapa? 1,8. 1,8. 10 liter. 1850. 1850. Ada itu. Serius deh, 1850 Iya, kan? 1850. Jadi artinya 1 liternya 1 liter 92.500. Hmm. Kalau misalnya 10 liter sama aja kan? Di Sama. bawah 1 juta kita coba tekan. Nggak lebih mahal. Oke. Lebih mahal dikit lah karena packagingnya harganya mirip-mirip. Nah, ini pertanyaan berikutnya, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa nggak bisa lebih murah dari pump gas? Ya kan? Ya, Kayak misalnya orang pengen pakai, ya mereka denger benefitnya ya, bisa mobil kenceng, combustion jadi dingin, bus bisa tinggi. Tapi kalau lebih mahal kan berat juga gitu. tuh. Karena ini kan Alasannya. kan Satu, paling nggak kita lebih murah dari produk import. Oke. Walaupun bahan baku kita import. Di dalam import itu ada yang namanya pajak, cukai, biaya import, shipping. yes. Nah, lalu cukainya itu sama seperti ini, cukai alkohol. Oke. Makanya harganya mahal. Ya, jadi beda sama ini apa yang kalau di luar negeri yang ya memang apa disupport juga sama Disupport. pemerintah. Pump gas ya. Pump Ya, gas pump yang gasnya isi mereka. E85 ya. Di Itu luar kan lebih murah daripada bensin. Betul. Karena emang harganya dia nggak kena pajak ya. Nggak kena pajak, Nggak kena pajak kayak gitu. cukai. Sama kayak beli Johnny Walker di Amerika sama Johnny Walker di Indonesia lah. Bir di Eropa lebih murah daripada Aqua. Ya itu kayak gitulah. Nah, Iya. kurang lebih seperti itu. Tapi seenggaknya jelas gitu, karena misalnya kalau dari pengalaman gua beberapa tahun lalu gitu kan, gua masih misalnya main bensin, terus nyari dulu jam main akord. Ya akhirnya kan cara cari oktan tinggi tapi murah itu jadi masukin toluen ke dalam Iya, tangki, silin gitu kan. Itu kan sebenarnya lebih berbahaya daripada Ya, lebih toksik, pakai lebih korosif. Ya, etanol, airsos gitu. LED lah, LED. Iya. Timbal yang dipakai. Bahkan pada saat salah nuang pun kena ke body aja langsung luntur Iya. gitu. Betul. Lumer ya. Lumer, Ton. ya, keras. Plumer. Pada saat nuang juga kita harus pakai pakai masker gitu. Kalau nggak bahaya bisa kanker. Ya, tapi di 20 liter itu nggak ada. Jarang sekali mobil yang bisa minum murni ya. Jadi kita mix lagi dengan pump gas lokal, jatuhnya efisien juga, murah. Kalau Iya. dibandingin dengan Afgas, kita main E30 lebih ekonomis juga. Betul. Hmm. Paling kalau misalnya E30 kita isi misalnya Pertamax Turbo atau Shell Nitro Plus 20 liter, kita masukin itu berapa? 10, 10 liter. 2 banding 1. 2 banding 1 kan? Hmm. Jadinya Kita untuk hitung 20 aja 20 liter Nitro Plus sekarang 13,5 ya. 13.000 lah. Ya, 13.000. 13,5 itu 270.000, Tambah arsausnya tambah arsosnya 900. 920.000. Ya, Ini untuk Berapa tuh? mencapai apa? Untuk mencapai E30. oktan berapa? E30. E30. Untuk mencapai E30. Iya, E30 itu kalau diukur ROM-nya itu sudah lebih tinggi daripada Afgas. Afgas itu di 100. 100. Stoichmetric atau air fuel ratio-nya nggak beda jauh sama bensin Iya. biasa. Oke, jadi 100 versus 100 gitu lah ya. Kita bisa bilang 102 kalau 102. secara hitungan manual ya. Ya, Oke. E30 itu 102. Berarti Shell Nitro plus 20 liter itu jatuh-jatuhnya mungkin 1,1 gitu. Kalau misalnya Afgas berarti 1,3. Iya, 1,3. 1,350. Jadi masih lebih irit. Masih lebih akhirnya murah. pakai. Lebih murah. Nah, Oke. bisa dibilang ya ini cheap race fuel. Iya, udah lebih murah, oktannya lebih tinggi 2 poin. 2 poin. Dan Iya. secara cooling cuma ada didapat di bahan bakar basis alkohol ya. Oke. Secara timing gimana? Karena kita boleh nih kapan-kapan bikin ya perbandingan. Timing kan lo lihat sendiri kita. E30. Ya kita Afgas kita belum pernah, cuma kalau E30 kan lo bandingin sama bensin biasa kan lo lihat timingnya jauh banget kan bedanya kan. Hmm. Timingnya dia bisa loncat mungkin sekitar 4 derajat ya, 4 derajat lebih.
Kalau E30 udah bisa ya 4 udah pasti lah, lebih. 4 derajat lah. Kapan-kapan boleh tuh jadi konten juga tuh. Sebenarnya di konten sih selalu ada gitu kan, karena kan lu Koko Cuan selalu bawa apa laptop, terus kan selalu ada kayak analisa logernya, tapi mungkin nggak pernah dibahas secara detail, cuma di shoot sedikit doang gitu. Pokoknya kita cuma ngomong, oh gara-gara pakai airsource timingnya bisa naik 6 derajat, 5 derajat gitu kan. Iya. Iya, tapi kan itu dengan tuningan flex fuel juga. Iya. Ya, enggak, dengan mobil standar lu masukin itu timingnya nggak bisa naik sebanyak itu. Iya, oke. Nah ini udah sekalian aja langsung ke berikutnya, berarti setelah pakai, tadi kan udah sempat disinggung apa efeknya gitu, karena pakai airsource karena oktannya tinggi, jadi bagaimana gitu kan, sekalian mungkin lebih dalam lagi. Power naik, timing naik. Satu, dengan pakai airsource itu timing pengapiannya bisa maju. Ledakannya lebih mendekati top dead center lah ya. Jadi pada saat piston naik, sebelum nggak gampang meledak deh. Iya, di titik tertinggi dia baru pas meledaknya itu barengan gitu, barengan. Baru ignite. Iya. Kalau misalnya oktan rendah kan pasti sebelum dia belum naik banyak udah meledak duluan. Mereka kan knocking, akhirnya pistonnya dipaksa turun ke bawah. Betul. Padahal di saat yang belum waktunya. Iya. Makanya bunyi prematur. Bunyi kerak gitu. Prematur kayak lu. Prematur. Enggak, gua nggak pernah prematur. Efek pendinginan ya, satu lagi efek pendinginan. Oke. Jadi IAT. Take air temperature. Karena adanya miss dari oksigen terbakar, IAT-nya jauh lebih dingin. Biasa per 10 derajat, kalau kita lihat dari log, turunnya bisa per 10 HP juga ya. Jadi kalau dari 40 derajat ke 50 derajat, karena powernya drop juga. Lebih, kalau IAT kalau gue lihat 10 derajat itu bedanya bisa 20 HP lebih. 20 HP, bisa 20 tergantung mobil lah ya. Tergantung mobil lah. Tergantung efisiensi dari mobil masing-masing. Cuma yang biasa gue iniin kalau di mobil BMW, IAT 10 derajat itu bedanya bisa 20 HP. Gila. Jadi rekor mobilnya dia nih, paling dingin, paling adem. Di bawah 40 terus ya? Iya, di 33 derajat ya kurang lebih. Gila, 33 derajat. IAT itu ngukurnya dari mana? Bukan dari pipa pas di filter atau? Di intake manifold lah biasanya. Oke, di BMW. Berarti itu udah kebaca di data logger. Iya, data logger. Ada namanya intake air temperature. Jadi dia taruh di intake manifold. Makanya kalau misalnya sering lihat video bengkel kita, kadang-kadang pada saat remap terutama BMW, si Hanafi suka di depan tuh nyemprotin air. Itu kalau misalnya gue detect IAT tinggi. Karena kalau IAT tinggi, hasil di dyno pun pasti rendah. Iya. Karena timingnya semua mundur. Busnya juga diturunin sama ECU karena dia ngedetect ini temperatur yang udara yang masuk terlalu tinggi. Jadi bahaya untuk mesin. Karena kan udara yang makin panas kan oksigennya makin nggak ada. Iya. Itu yang bisa bikin ya prematur itu. Knocking. Prematur. Oke, lanjut. Gimana cara makainya? Ini juga pertanyaan yang lumayan sering disampaikan oleh netizen kalau gue lihat di DM Airsource Instagram ya. Oh, lu itunya admin ya? Lu admin ya? Ya ada lah, gue megang akunnya lah. Oh iya. Dikasih, kalau mau tanya-tanya dikasih tugas sama Koko Kumek. Bantu-bantu. Karena tiap hari ke ref. Sekarang kan kalau lihat kan cuma misalnya BMW terus gitu kan. Jadi mungkin mobil-mobil lain gitu gimana? Jadi kalau kita lihat di mobil produksi 2013 ke atas, rata-rata itu sudah ethanol ready ya untuk jalur selang. Tapi di beberapa mobil mungkin enggak ya. Tapi kalau mobil-mobil yang ada di Brazil, itu sudah pasti karena sejak tahun 2000 awal di Brazil itu fuelnya sudah E25. Jadi nggak mungkin manufacturer itu kirim mobil dengan fuel line yang berbeda-beda setiap negara. Petrobras. Brazil Petrobras. Lalu pertama kita cek dulu apakah ada tuning softwarenya yang mumpunin untuk tuning etanol, karena ya bisa aja mobil itu minum etanol tapi nggak berarti apa-apa. Hanya mungkin mencegah knocking atau apa. Ya, jadi anti knock. Kalau kita untuk maksimalkan itu selalu didukung dengan tuning software. Flex fuel tuning. Flex fuel tuning. Etanol tuning. Ya, karena kalau di Honda itu ada Hondata, K-Tuner, mereka support. Yeah. BMW itu ada EcuTech, ada boot mode.
ada MHD, tiga-tiganya support Yes. dari semua brand. Kayaknya yang paling gila sih BMW ya. Sama di itu juga ada di Supra. di Supra sama di ini apa Nissan Pop Tuning itu kan ada. Oh, Pop ada. Tuning ya. JB4 itu udah ada map untuk E30. Iya, ada. Lalu di standalone Motec ya. yang tipe M itu udah support untuk flex wheel tuning. Cyflex, M-Tron, Haltech, Max ECU, Link, semuanya support. Buat aktifinnya hanya perlu Beli flex wheel sensor. flex wheel sensor dari brand-brandnya itu. Ya, karena dia connect ke CAN bus. Ya. Dia connect ke CAN bus, lalu CAN bus akan instruksi ke ECU ethanol konten di dalam tangki ada berapa. Kalau misalnya untuk mobil-mobil yang non BMW, flex fuel sensornya bisa pakai juga. Bisa, enggak, itu bukan flex wheel sensor, namanya Ethanol content analyzer. Oke. Itu namanya ethanol content analyzer karena dia nggak bisa instruksi ke CAN bus dan ECU untuk ngerubah tuningan mobil berdasarkan ethanol konten yang ada di tangki bensin. Iya, jadi lu cuma bisa lihat etanol di kantong Betul. lu ada berapa Betul. gitu Ya. kan. Ya, Tapi ya itu udah guidance yang bagus Iya. untuk Iya. tuningnya dibanding kita ngira-ngira uang ngira-ngira nggak tahu kontennya berapa. Dan ini universal, di semua mobil bisa. bisa. Betul. Oke, jadi tinggal dicolok di selang fuel line, terus lu connect ke handphone atau apa? Ya, Bluetooth lewat handphone. Bluetooth gitu ya. Nah, kalau misalnya berarti kalau tadi yang udah ada softwarenya kayak boot mode yang paling umum, kalau yang belum berarti kayak pakai apa tuh tadi? Ya, per VW-an Audi Itu mereka pakai analyzer. pakai ethanol content analyzer. Dan mereka jadi harus flash map, misalnya mereka mau main di E50. Ya udah E50 terus mobilnya. Jadi kita Oke. itu si analyzer itu digunain hanya untuk baca, oh gua harus E50 di tangki gua. Karena tuningan gua nih E50. Iya. Dan ini nggak bisa fleksibel karena dia bukan flex fuel. Iya. Dia tuningan statik yang fix cuman di E50. Tapi gimana caranya ya? Kita harus punya analyzer dong di tangki dong. Kalau nggak hitungan lari. Hitungan lari itu bisa katastrofik ke mesin. Apalagi kalau habis Kurang. main isi bensin mau bikin E30 lagi, itu ngitungnya susah. Iya. Iya. Misalkan awalnya kita udah tahu E30 itu 2:1, Iya. nanti bensin habis, itu kan kecampur. E30 kecampur sama pump gas yang baru, Hmm. kita mau bikin E30-nya lagi, hitungannya hilang udah Ya, nggak bisa hitungannya. 2:1. Makanya itu perlu analyzer Ya, biar oke. pasti. Iya. Nah, cuman ya untungnya si flex fuel kalau yang kayak BMW dia bisa dinamik. Langsung baca. Dia bisa ngerubah si analyzer ini yang flex fuel modulnya. Dia sekaligus baca ethanol kontennya berapa. Habis itu dia bisa direct ke ECU lewat CAN bus. Dia kasih tahu, oh di tangki ini ada 30% nih, tolong tuningannya dirubah ke E30. Oke. Begitu di tangki ada 50%, tolong dirubah ke E50 tuningannya ke 50% konten. Karena kan semakin tinggi ethanol konten itu semakin advance timing. Iya. Makin maju. Makanya ini kenapa cuman banyak BMW yang tuning sementara ini tuning flex wheel di rev Iya, karena emang Paling support. yang paling paling support. Oke. Paling support. karena emang demand di dunia ini untuk BMW pada main flex fuel itu gila sekali. Iya, BMW kan emang benar-benar tuner car kan Iya, soalnya. di Amerika itu banyak banget yang mainin. Iya. Ya tapi bukan berarti mobil lain nggak bisa kan. Enggak. Belum ada Ya, demand mungkin. belum ada Jadinya si orang-orang ini masih belum ada interest untuk bangun sistem kayak gini di mobil lain. Oh, kita di Elika ya. Di Elika ada satu Civic Type R. Itu untuk mesin 2000 cc kenaikannya segitu luar biasa. Sadis. Kalau mau lihat-lihat, Turbo standar Di ya? Instagram Iya. ya. Di Instagram cek ada. Instagramnya Elika. Oke. Ada Civic Type R. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya emang selama ini yang paling banyak di BMW, tapi tidak menutup untuk mobil lain juga kalau Betul. misalnya mau bisa, Bisa. dikerjain gitu Bisa. kan. Evo ada, Iya. Estilo mesin H23 udah ada, Sun, GR Yaris, Pakai Cyflex. Cyflex. Iya. Dan yang paling umum kalau misalnya ke rev berhubung udah ada sedia ready stock Max
ecu sama link ecu, Hmm. ya dua itu kita aman lah ya harusnya. Ya cuma tergantung kalau mobil-mobil yang 2010 ke bawah itu ya harus rubah fuel line dan Fuel line. tangki bensin segala harus dirubah. Oke. Kalau misalnya masih pakai fuel line yang karet terus diisi etanol, jadinya apa? Kembung. Karetnya jadi lembek. Jadi lembek. Gembung. Tapi ini nggak langsung instan jadi lembek kan? Instan itu. Instan. Oh langsung instan jadi lembek. Di Nggak- Evo waktu itu kita coba ada satu kelupaan fuel press, Hmm. lagi tuning tiba-tiba gembung. Oh oke. Nah, cuma untuk mobil yang 2015 ke atas nggak usah takut karena aman. Hmm. Mereka udah bisa. Ya. Tadi kok Kumek sempat ngomong katanya tetap harus nyampur ke dengan pump gas. Ya, karena ada limitasi dari pompa-pompa mobilnya itu sendiri. Kayaknya yang bisa support full E85 itu baru engine S55 ya. Di M2C, M3, M4 itu pun harus dibantu support sama custom tuning kalau mau maksimal. Oke. Otias bisa. ATS bisa, Otias bisa. tapi ya hasilnya udah Karakter. kurang lebih hanya torsinya aja ya. Nah, jadi dari kalau misalnya kita pakai Otias tuh dari E5 Otias tuh jadi map yang ada di server off the shelf. Off the shelf. Off the Oke. shelf. Jadi kalau pakai map OTS itu kita ngerasain dari E50 ke E70 udah hampir nggak ada beda. Kalau misalnya di custom tuning E50 sampai E70 tuh beda. Oke. Ya, yang kita rasain di kita punya pengalaman kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari kandungan airsoft sendiri yang dibeli di jerigen yang kita jual, itu E100 atau E85? E85. Oh, E85 Iya. bukan E100. Bukan. Oke. Jadi kalau misalnya lu tuang pure dari tangki kosong dapatnya cuma E85 Yes, berarti. Betul. Oke, Betul. siap. Untuk mencapai E85 juga selama masih ada pump gasnya itu susah. Oke. Dia bawa kapal kecil kok. Oh, ada Kalau- lagi. Ini buat kapal kayak gini tuh gunanya untuk kalau misal kita nyender di pulau yang dangkal. Aha. Jadi kita berhenti di tengah, agak di tengah laut, kita ke pulaunya pakai kapal ini. Fungsinya begitu. Hah? Kalau orangnya banyak di dalam sini gimana? Bolak-balik. Bolak-balik. Terus kapalnya udah parkir di tengah aja. Kapalnya parkir tengah pakai anchor. Habis itu nanti kalau misalnya kita nginep, mungkin mereka akan nyari perairan yang lebih kalem. Nah, mereka akan bermalam di situ. Kapal gedenya ini. Tapi tahu dari mana kayak misalnya ini dangkal terus lu nggak bisa ke sana. Kan ada itunya. Di radar kelihatan. Oke. Ya, di radar kelihatan depth-nya berapa airnya. Jangan kayak Titanic tuh. Maju pak. Ya agak sempit ya. Oke. Jalannya kayak gini. Kapal tetangga lebih gede. Ini kapal yang biasa gua pakai ke Asia. Wah, ini kalau kita ajak tante ke sini sih asik nih. Gila kok. Jadi lu biasa naik itu tuh, Kazas. Kazas Langkawi, oke. Sama Kaz. Dua-duanya udah pernah? Udah. Karena sekali jalan 2. Gila, ongkosnya berapa kok sekali jalan gitu bensinnya? 30 jutaan lah ya. Bensinnya kayak ke Asia. Iya, dua kapalnya hampir ya 20 sampai 25 lah 30 juta. Dex. Dex. Dia pakai Dex nih diesel. Oke. Jadi tiap kali mau isi bensin, jadi nanti akan ada apa namanya? Truk tangki Hah? dari depan rumah Hmm? nyambungin selang panjang untuk isi kapal. Oh gitu, ngelewat Iya. rumah selangnya. Iya, lewat rumah. Jadi dia sengaja dibikinin gitu. Tuh, di sebelah situ, di sebelah kiri situ, dia ada passage langsung ke parkiran, Pak. Ada passage di situ. Oke. Jadi ini kapal gunanya buat kapal kalau dia mancing. Dia Hmm. mancing pakai kapal yang kecil. Jadi kan karena bensin lebih irit dan lebih kenceng kan larinya. Kalau si Owen, lu pergi sama Owen gitu sama cewek-cewek kan pasti Iya, binor-binor, iya. terus mabok. Pasti itu nggak pernah nggak. Obet mau kok diajak. Ya, ntar gua kasih lihat video ke Owen. Siapa Oke. tahu lo diajak. Udah segini doang nih. Ini kapal Oke. shoot tuh. Nih. Wipernya Jadi gede. double deck, kapal double deck. Biasa kita nyetir dari atas. Kita nyetir dari atas. Di bawah juga bisa setir. Oke. Cuman kalau di bawah visibilitas agak susah. Setirnya nyambung. Nyambung. Dua-duanya goyang jadi. Iya hybrid. Nah, Oke. bukan hybrid sih, hitungannya paralel ya. Apa seri? Lupa lah. Gitu. Bisa setir. Ya, inti 2 lah. Tapi biasa kapten soal di atas karena visibilitas lebih enak.
Oke. Yuk, touch itu. Udah, turnya cuma gini doang kan ya? Ya, ntar interior. Kan kapal begini banyak kan di interior. Iya. Fitur-fiturnya. Ini buat berendam, berendam. Rendam ini buat jemur. Maunya berendam aja. Wah, ini bisa jatuh nih. Bahaya ini. Itu kena opak. Kok naik itu dong? Dek lantai 2 gimana? Nggak dari sini. Oh, masih set. Masih dong. Shoot kok kucuan. Oh, naiknya curam juga ya? Nah, ini biasa captain di sini. Oke. Karena visibilitas lebih oke. Iya, emang enak sih di sini. Coba duduk kok. Udah ganteng belum? Gila kok. Gitu. Topi. Kok goyang-goyang? Topi kapten lu mana? Nggak perlu. Rambut rusak kok pakai topi. Garmin. Ini Garmin bisa dibuka, tuh. Ini juga bisa dibuka. Di bawah tadi bukan. Itu nggak starter? Belum. Oke. Ini thruster kanan kiri buat parkir. Mhm. Sisa gua nggak- ini buat power mesin 1 mesin 2. Sisa gua nggak ngerti. Pantes pas ke Asia udah jago. Iyalah, Gila boy. gila boy. Oke, ini tempat duduk buat ngobrol, Ngobrol, buka botol. angin, dapat angin, gua sini dapat angin ini gila boy. Di sini, nah ini kapal yang tadi. Kok berapa duit kok? Sini dong. Gelap di situ. Kapal kayak gini berapa duit? Di atas 10 M ya. Di atas 10 M, tapi ini udah tua kan? Ini 2013. Oke. Ini Kunek beli kapan? Nggak tahu, gue beli mantap, tanya dia aja. Oke. Sama kita tanya, discuss sama parkir, maintenance bulanan Iya. gitu kali ya. Iya. Kali netizen ada yang mau beli. Siapa tahu ada yang mau beli kapal begini kan. Kalau gue sih nggak sanggup. Nanggup Tapi di buat yang rumah. mabuk laut nggak bisa, ini lagi diem gini aja goyang terus. Nah, kalau gue udah biasa. Bulu antimu. Lo agak enak. Enggak sih? Enggak kan? Enggak. Normal kan? Iya. Ini perairan, soalnya perairannya kan karena dia udah ada diffuser di situ. Hmm. Jadi airnya nggak gitu ombak tuh. Iya. Coba Break- kalau misalnya nggak ada diffuser. Breakwater. Iya, ya sejenis diffuser lah, diffuser. Oke, siap. Yaudah, yuk masuk ke dalam. Yuk. Ada Kumex. Ada AC dalam. Gigil kok. Gila Kayak ruang ku. Kayak ruang karaoke kok. Serius. Oke, sekarang ke arah harga nih, Kokocon. Berapa harganya kok buat misalnya flex conversion? Flex conversion kita ngomong di BMW paling gampang di seri 3 ya, B48 lah ya. Oke. Karena itu bisa flex fuel mobil itu. Iya. Di B48 itu kita jual dia punya analyzer dengan pasang sensor modul with analyzer, kita sebutnya flex fuel modul ya. Itu 13,5 juta. Terus habis itu kita harus tuning pakai boot mode. Pakai OTS aja juga bisa. Boot mode-nya kita jual 12,5 juta. Oke. Udah sama dyno, udah sama instalasi. Hmm. Nah, itu udah mobil lo dengan 2 alat itu tadi udah flex fuel ready. Kalau masih berasa kurang, kita bisa custom tune. Hmm. Custom tune nambah duit lagi, kurang lebih sekitar 15 jutaan. Custom tune-nya tunernya siapa? Banyak, ada Jordan, ada Paul, ada HCP sih nggak mungkin nggak bikin kali buat B48. Kalau misalnya mau Teddy? Hah? Teddy aja gitu yang tune? nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ada. Tapi di lokal lagi belajarin tuh supaya ada juga lah, harus bisa lah. Iya. Iya, jadi Tapi nggak ada terlalu. beberapa kita lihat di teman-teman kita, ada yang bisa sih, ada yang lagi nyoba-nyoba belajar. Oke. Iya. Udah jadi malah, Udah ya? udah Lokal. Siapa? lokal SCI. Hitung ini dong, HP to RP gain-nya. Oh, Jadi Kan gini, kita lagi ngomongin harga. kita ngomong kan? ya, misalnya 32, kita lu beli 320 B48. Tuh ntar, B48 tuh berarti 320, 330, 520, 530, Yes. 730,
LI. Ya bukan mesin B48. Iya. Mesin oke. B48 bukan N20 ya, B48. Iya, yang baru ya. Yang LCI. 2016 ke atas. 2000 cc BMW yang baru. Ya, Ya, mesinnya udah water to air. Oke. Ya, water to air tuh jadi udah nggak pakai intercooler dia. Iya. Nah itu si B48 itu standarnya di 184 HP. Iya. Kita bisa push. Ini bukan custom tune ya, kita kan custom tune kita belum pernah reno soalnya waktu itu orangnya cuma beli habis itu udah nggak reno lagi. Cuman Iya. kalau kita pakai OTS saja dan 184 HP dengan modal downpipe doang itu jadi 360 HP. 360. Modal downpipe doang. One pipe, software, Enggak, waktu itu hardware downpipe hardware. doang. Oke. Oke. Jadi itu modal flex fuel modul, downpipe, sama ya itu software boot mod OTS 360 360 HP ya, 358 atau 360 gitu kemarin gue lupa. 360-an ya. Ya, 360. Torsinya 490. Torsi Kalau gua 520. 500, Ada 500. 500. 520. Arson gue 520. Gila, berarti itu udah lebih tinggi daripada mesin 3000-nya. Lebih tinggi daripada B58 standar. Iya. Ya, jadi lebih tinggi dari 340i. Coba kenaikannya berapa tuh? 70% ke atas. Berapa tuh? Di 184 jadi 360 berapa? Ya kali 2 dong. 100%. 100% dong. 100%. Dengan biaya yang lu keluarin 30 juta. kurang lebih sama downpipe ya 30 juta lah. 30 juta. 30 juta. Mau nyari di mana lagi? Aman tapi kan. Nah, Udah banyak. udah banyak Udah banyak bikin, iya. yang bikin. Kalau Nggak ngeliat masalah. konten di Robert ya memang udah banyak yang pernah kita liput juga Iya. lah ya. Oke. Uang dulu kok. Aus. Oh, aus. Aus. SS. S. Waiter. Waiter. Butler. Butler kok. Hardware dan Octane Limited. Oke. Kita ke topik ini. Maksudnya apa nih? Hardware dan Octane Limited. Jadi menurut saya Hardware dan Octane Limited, maksudnya apa? Gue tau Octane Limited doang, kalau hardware Limited apaan? Kumek mau jelasin. oke. Oktan. Jadi bisa dibilang kalau ganti-ganti hardware nih, kita misalkan mau ngejar 500 HP dengan pump gas. Perlunya apa? Turbo yang lebih gede. Akhirnya yang ada nge-lag ujung-ujungnya Octane Limited juga. Karena kayak Biasanya jelek. atlet lah, atlet binaraga nggak dikasih protein yang bagus atau suplemen yang bagus, ya udah Nggak jadinya perform. cukuring aja, badannya nggak bakalan bisa bagus. Nggak bisa perform. Kalau support sistemnya yang utama nggak menunjang, ya ke belakangnya juga kan tak optimum hasilnya ya. Iya. Hmm. Jadi mendingan yang nempel di mobil, maksud lu dimaksimalkan dulu kan? Iya. Dikasih Yang bisa yang bisa. dilakukan. Jadi sebelum upgrade, misalnya upgrade Turbo. turbo, digedein. Orang kan biasa Internal. kalau mikirnya mau power gede selalu udah Turbo. turbonya upgrade, Ya, piston pasti. upgrade, stang upgrade gitu Ya, kan. kayak S55 itu sebetulnya nggak perlu ganti turbo ya, cukup turbo standar, main flex fuel aja udah lebih dari cukup tuh. Iya, jadi Koko Kumek ini berbicara berdasarkan pengalaman pribadi karena S55 dia udah ganti turbo yang lebih gede, tapi ternyata powernya sama aja punya lu. Enggak. Enggak. Lebih enggak, gede Sama dikit. aja tetap lebih gede. Lebih Oh, tetap lebih gede. Gede. Tapi Cuman sedikit. nggak jauh. Nggak jauh. Padahal biaya yang dikeluarkan Gini, udah gini. berapa tuh? Dia sebenarnya nggak apple to apple karena dia punya udah pakai flex fuel juga. Oke. Kita harus bandingin yang udah ganti turbo, S55 ganti turbo tapi Standar. 98. 98. Itu powernya gedean M2C gue yang pakai ganti ini. Iya, Flex padahal fuel. lu keluar ongkosnya yang tadi udah dijelasin paling Lebih cuma dikit, sekitar jauh. 26 jutaan. Ya 20 ya segitu. 25-26 juta Gitu. plus misalnya Koko Mike punya yang udah ganti turbo aja berapa kok? Beli turbo. Mau cepet. Hampir mau cepet, belum ongkos pasangnya segala Iya. tuh. Gila. Iya. Kalau misalnya punya lu anggap aja diisi RON 98 ya kan? Sama sama dia Iya, power. makanya powernya berarti Sama-sama 550 bener. sama-sama punya Koko Chuan yang turbonya standar dari pabrik, semua standar, cuman modal flex fuel doang. Iya. Oke, itu ya lebih contoh yang lebih oke. Iya. Ya, kayak gitu. Sama-sama 550 kita. Kurang lebih gitu. Gua 560 udah. Lu juga 560 kan. Iya, kurang lebih Oke. Ntar S58 tantem. boleh. Topik selanjutnya, storage and shelf life. Kalau misalnya orang beli terus 20 liter jerigen, dia cuma mau pakai 5 liter, ntar dihemat lagi gitu, bisa atau enggak gitu. Bisa, Dan gue selalu begitu. tahannya berapa lama? Gue selalu begitu. Karena kita selalu ngincar E30,
Jadi gue selalu pakai paling cuma 10 liter, tengah 5 liter, 10 liter, 5 liter. Karena kita udah punya etanolnya udah ada di dalam tangki gue kan, otomatis gue naikinnya gitu banyak kan. Iya. Yaudah kita shelving, habis tuang ya ini tutup lagi, taruh ya cuman bawahnya Tatakin. jangan langsung ke lantai Iya. Hmm. Karena Jangan lantai itu lantai. dingin. dan jangan direct sunlight, maksudnya kena sinar matahari. Oke. Ya. Udah itu aja sih. Perubahan cuaca yang ekstrim itu bisa jadi konden ya. Condense ya. Condense. Jadi dia berembun. Iya. Nah, karena lantai kan dingin, Iya. ngikat air nanti. Betul. Kita udah sampai pertanyaan terakhir. Oh nggak berasa ya? Udah setengah jam, Bu. Iya. Oh, udah setengah jam. Hmm. Lu nggak berasa? Yang terakhir, apa efek negatifnya pakai airsource? Jadi itu efek negatifnya yang tadi kita ini kalau Mahal. mau mobil satu mahal sama satu lagi ya itu. Yang mahal kalau ada hasil sih nggak apa-apa. Lo mesti ganti kalau mobil-mobil yang 2015 ke bawah kan lo mesti ganti fuel line, lo mesti ganti tangki. Iya. Ya itu kan downside lah. Tapi di Amerika tangki besi disikat aja ya. Evo GTR semua. Hmm. Seal diganti kali sama dia. Selama main flex fuel enaknya ya habis main timpa bensin biasa itu ya kerjanya sebagai flushing juga ya. Itu kenapa kita sangat saranin untuk di flex fuel karena untuk lubrikasi parts-parts daleman pump juga karena alcohol based fuel itu kering ya. Hmm. Lalu ya nge-flush aja. Makanya enaknya flex fuel itu selesai timpa bensin biasa selesai nggak ada urusan. Mungkin satu lagi nambahin pada saat mobilnya diisi flex fuel harus sampai optimal temperature, itu mau dibahas atau enggak? Nah itu normal lo kayak bensin biasa aja. Itu kalau full E85 terus kita Oke. nggak mungkin main E85 terus di sini. Kalau lo main E85 terus, dia suruh 3 kali isi E85 harus isi bensin biasa kan? Iya betul. Iya, di Kita flushing. The beauty Oh iya, of sama flex satu fuel. lagi downside-nya flex fuel lebih boros. Lebih boros, Iya. ya benar. Karena apa? Stoichiometric ya? Stoichiometric. Iya, Ya, itu karena AFR lah. AFR, Air fuel dia ratio. lebih rendah daripada bensin kalorinya. Jadi untuk mencapai power yang sama, dia butuh Dibutuhkan volume lebih volume banyak. lebih gede. Oke. ya, itu. Jadi kita berasa misalnya kayak mobil gua nih, misalnya gua lagi pakai ROS 98 mungkin kita bawa santai bisa 17. Hmm. Tapi begitu kita isi main di E50-an gitu, itu bensin 14. 1.4. 14. Tapi nggak ada sih sejarahnya kencang irit. Nggak ada. Iya. Mau kencang ya EV aja boros kalau digeber. Iya. pasti bahan bakar Iya. lebih boros. Mau kenceng harus pasti bayar Ada lah pasti ya. ada downside lah. Tapi untungnya kalau pakai airsource kenceng, bayar, tapi aman. Ya, bisa kan? balik lagi. Resiko lebih kecil daripada kita pakai oktan tinggi lain yang aneh-aneh. Iya. Gitu, bisa dibilang gitu nggak? Apa nggak ada? Untuk Nggak ada mesin lagi. lah, untuk mesin lah. Iya kan? Maksudnya bisa dibilang gitu, lebih aman lah. Aman, Oke. bersih, Bersih, iya. mendukung pemerintah pemberantas polusi. Memberantas benar, lebih green. Ya, Iya. green. Mau Dan sehat, ini renewable fuel. Iya. Kan si Pertamina juga kan lagi apa namanya develop Launching. pertama green ya. Iya. Pertama Iya. green ya. Hmm. Pertama green itu 5% ya. 5%. Iya, 5%. Jadi oktannya naik dari 92 naik ke 95. Jadi ntar Pertamax dia nanti 95. Pertamax 95, Yes. cara naikin 92 ke 95-nya itu dengan etanol. Iya. Penambahan Yes, etanol 5%. 5%. Kalau zaman dulu pada saat Pertamax Plus naik ke Pertamax Turbo, itu pakai toluen yang gue baca, ya kan? Sebenarnya di 95 pun kandungan toluennya udah ada, tapi mau ke 98 ditambahin lebih banyak lagi. Iya. Gitu. Kalau lain lebih banyak. Pantesan hitam-hitam itu. Iya. Pot semua. Iya. Kalau pakai etanol putih, gitu, Putih, potnya. bersih. Bersih. Malah jalur airnya bekas pembakarannya Hmm. semua kerak, copot. Tapi Masuk- kadang-kadang kalau pakai etanol agak ngebul ya sedikit kalau digeber ya. Agak Karena ngebul putih ya. karena dingin. Iya, Iya. karena evaporasi. Efek. Iya, Iya, efek efek itu. dari kandungan airnya itu. Iya. Airnya lebih banyak. Jadi jangan kaget kalau misalnya mobilnya habis digeber di tol kayak ada begitu lepas gas tuh kayak ada suka ngebul dikit. Ngebul putih ya, Ngebul putih, tapi putihnya bukan putih oli ya. Beda. putih air. Air. Putih uap. Oke. Nah, pagi ya kalau di Iya, starter airnya pagi. lebih banyak. Iya. Hmm. Cuma air ini di mesin nggak masalah ya. Nggak ada, itu kebuang. Kebuangan. Ya asal suhunya optimal, Iya. semuanya nguap gitu kan. Oke, udah cukup? Ada lagi? Koko Mike yang mau dijawab? Atau Mau Koko tambah? Cuan? Coba. Ada yang mau ditambah? Ada pertanyaan Ya, lagi? kalau ada pertanyaan, kapan tulis saja kita jawab. Oke. Tulis di komentar. Mhm.
Atau nggak DM IG, nanti Koko Obet yang bales. Jualan kok. Iyalah. IG-nya di sini. Yang mau sewa kapal boleh Oh juga. iya, di sewa sini. kapal juga boleh. Oke, ini enak banget nih. Makanya saking Nah, enaknya. ini goyang-goyang nih, gue udah mulai mabok. Saking enaknya kita bisa podcast di sini. Hmm. Nih goyang-goyang udah mulai mabok. Lu mabuk lu, serius? Oh nggak mabok ini. Oh. Tambah lagi kok. Udah. Karaoke dulu lah. Nggak ada Karaoke. nggak ada karaoke sistem di sini. Nggak ada. Oke, siap Bu. Tambah dikit ya. Kamar dong, Tur. Mana lu? Gelap kok, gelap. Michael ya Michael. Oke, boleh. Koko Kumek. Gelap, gelap. Oke, ini berarti mulai dari sini, Ko. Sini dulu nih. Ya ini alat-alat navigation, lalu ini monitor untuk engine 2. Mhm. Di sini ada oil pressure, oil temp, boost, semuanya ada. Hmm. Body sound. Turbo diesel, ini engine-nya R6 730 HP, 6 silinder Kali 2. kali 2. CC-nya 13.000. 13.000. Oke, berarti 12 silinder totalnya ya, Total tapi 2 12 mesin. silinder. Lalu Oke. ada genset, AC, Maksimum kecepatan 30 knot. 30 knot. 30 knot, Oke. hampir 50 km lah. Kalau di air lumayan cepet ya, Hmm. kilo. Kalau di darat ya pelan. Oke, siap, Ko. Nih, sebelah sini dapur. Ya dapur, Oke, ada microwave, kompor listrik nih ya. kompor listrik, nggak pernah nyala. Oke. Ada sink. Nih, Sama kulkas. kulkas, refrigerator. Oh, gede kulkasnya. Ya, Oke. Lalu panel listriknya semua untuk mati nyalain di sini semua. Oke. Jadi kalau listriknya drop semua ketahuan. Hmm. Ini semua listrik yang kita sekarang AC lampu dari generator berarti ya, Generator. bukan dari mesinnya. Mesin belum nyala. Belum. Oke. Ini ada ya bar kecil. Oke. Ini dia tempat Koko Kumek nih. Telur Wah. kamar. Tembus ke toilet. Ini udah kasurnya nih. Nanti dibungkus ke spray lagi biasa. Oke. Toilet, shower jadi satu. Wastafel, tempat pup. Oh, ini berarti ditarik muter gitu ya relnya. Muter dia. Oke, berarti kalau orang ada lagi mandi, pintu nggak bisa buka dong. Nggak bisa. Oke, siap. Nah, kayak flash-flashannya semua udah kayak pesawat, tinggal pencet-pencet. Langsung dibuang ke laut tuh. Enggak, Oh, ada enggak. discharge tank di depan. Oke. Kapan-kapan kita buka mainin. Ini kamar apa jatuhnya? Guest room berarti? Ini guest room. Oke. Ini guest room 1. Ini guest room kedua. Kamar anak loh. Oh, kamar anak. Oke, ada 2. Ya, dewasa juga bisa lah kok. Bisa. Nggak ada WC-nya. Nggak ada. Ini cuma ini apa? Lemari doang. Lemari. Oke. Lanjut. Ini master room. Oke, ini master bedroom. Baru bangun kok. Iya nih. Enak ya kok ya. Enak ya. Gelap di sini. Gelap. Ini gede sih. Gila. Tes ko. Gimana gaya lo? Gitu, telentang doang. Kodok mati. Kodok mati. Oh, enak ada tempat makannya, ya kan? Nah, ini ada hidden stairs di sini. Habis lu melakukan action, bisa langsung. Make up. Bisa buat make up. Oh, ada kacanya. Ada. Mau Kiri kanan. enggak oke. Oh, Kiri, oke. roll. Nanti kita tempelin dilarang berbuat asusila ya. Kayak di room. Hmm. Ini tempel di sini. Justru kalau misalnya orang kasih tempelan gitu, yang dilarang malah dikerjain ku. Oh, formalitas aja sebetulnya. Oh, ini plafonnya kurang tinggi kok. Kalau lagi di atas bisa. Oh, nggak bisa. Ya lu nggak bisa naik di situ. Di sini aja udah, coba. Situ gimana? Gitu enggak dong. Lu duduk mulu, males lu. Gimana? Enggak gini langsung. Gitu. Ada TV. TV-nya apa? Siarannya? Ada Bose juga kok. Antena. Soundbar. Oh, antena. Antena. Jadi nggak ada aneh-aneh dong. Satellite nggak ada. Enggak. Cuma kayak RCTI, Trans TV gitu. Di bokep bisa. Oke. Hmm. Ini boleh nih IQOS. Boleh. Gila. Dah, yuk. Bosnya lagi kos. Kita ikutin lah. Gila, ku.
toilet. Kalau sigar sama rokok nggak boleh. Oh, ini ada toiletnya. Oke, ini mas berhubung master bedroom. Oh, ada toiletnya. Ada shower. Oh, yang ini enak showernya ya. Ada pintu. Oke. Bisa sebulan tinggal. Jadi kalau Nggak bayar PBB di sini. gue bayar pajak nggak sih kapal? Enggak. Kayak bayar mobil gitu nggak? 3 tahun sekali. Oh, oke. Ya udah enakan mendingan punya kapal, udah tinggal sini aja kok PM. Ya udah tinggal aja. Tapi maintenance-nya lebih mahal daripada apartemen lo. Iya nggak apa-apa, tapi kan lu jadi di air. Ya, no lihat kok. Kita di bawah air kok. Bosen pindah geser. Kayak karavan aja. Hmm. Nah, kalau di sini kita nggak gitu goyang, soalnya kita ada di bawah. Enak sih. Ya kan? Lebih nggak goyang kan dibanding di atas kan? Iya. Center gravity nih. Center gravity. Oke, yuk. Naik. Thank you, Koko Kumek. Thank you. Liburan ke kapal, netizen happy kok. Lah, lampunya pada belum dimatiin tuh. Ini gensetnya berapa kW? Nggak hafal. Kapal. Isinya Dex juga Dex. atau solar? Dex. Kita selalu Shell. Oh, Shell. Kayak mobil tangki datang ke sini. Kapasitasnya 2.300 liter. Semuanya total, Total. sama mesin. Ya. Gila, 2.300 liter kali Dex 15.000. Iya, berapa? 13.250. Berapa kok? 30,5 juta. Sabar. Gila, sekali full tank segitu. Lu full tankin mobil lo Innova aja udah marah-marah. Iya. Nggak mau gua. Iya. Oke. Terus kita mau ngapain nih sekarang? Ayo. Apa? Oh, ngapain? Kita mau remap. Mau kemana? Mau keluar mesin sini, Pak. Oh, ruangan mesin. Oke. Kita engineering. Gitu. Siap kok. Ini yang ditunggu gua dari tadi, bingung gua. Ya, apa lagi nih ada? Coba itu ya. Segede gitu. Udah nyalain lampu ya. Mana yang lampu ya? Gua nggak takut di sini. Hah? Kenapa? Panas gini gila. Ya. Ini Nih. jet saya. Ini generator, oke. Engine 2 open to air ya. Man Marine Diesel. Ini AC. Ini filter solar. Berarti kalau mesinnya dinyalain berisik dong ini. Lumayan. Cuma ini cukup kedap sih. Nanti ditutup juga warnanya hilang. Oh, ini panas kok. Ya. Kalau turbonya segede kepala. Turbonya nggak kelihatan tapi. Di balik sini. Terus ininya kemana? Apa? Knalpot Knalpot belakang. ke belakang, oke. Belakang. Ini buat cedot air. Wah, jadi dia sistemnya coolant dia didinginin sama air laut. Oke. Ya, air lautnya sedot dari sini. Ini buat dinginin. Ini air laut semua. Dalam, Kalau air lautnya kotor gimana? dia ada impeller, ada saringannya. Oke. Garam-garam itu nggak apa-apa, asin-asin. Nggak apa-apa. Siap kok. Hah? Hah? Ayo. Masuknya di situ. Serem sih. Gue ada kayak, oh iya, begitu ditutup langsung nggak kedengeran ya. Iya. Gue ada kayak apa tuh ketakutan ke tempat-tempat kecil. Ini sebetulnya ada kamar lagi. Ini kamar buat kru, tapi kita pakai buat ada kunci. Di sini kamar. Oh iya. Jadi udah ada AC segala. Ada WC-nya. Oh panas kok tapi pengap ya. Iya. Gila. Jadi semua space-nya benar-benar dimanfaatkan. Nggak ada yang terbuang. Gila sih ini. Terus kapal kecil di belakang nih powernya apa? Jet kecil dia. Bensin, mesin Rotax lah.
Ini cuma bisa isi berapa? Satu, Buat dua, tiga. emergency aja. Atau kalau nggak bisa merapat ke pulau, turunnya pakai beginian. Lalu ini platformnya hidrolik, naik turun. Oke. Ini yang terpisah ini. Jet ski nggak ada? Jet ski nggak ada. Helipad? Kok? Helipad? Oh, oke. Ini sekarang nyala? Enggak. Oh, enggak. Nyalain lalu ini ada barbecue ya. Oh, biasa kita suka masak-masak di sini. Kita ada barbecue pit. Di atas ini? Sini. Main masak-masakan. Ya paling enak di sini sih sebenarnya berdiri. Ya nggak sih? Ya, angin. Tetap outdoor, tapi ya di atas gitu kan kelihatan semua. Ditemani dengan Bidadari. anak dan istri gitu maksudnya. Jadi anak dan istri ya bidadari dong. Oh iya benar, siap Ku. Kalau parkir mau nabrak atau apa, udah cap. Gitu. Ya harus ada orang lain dong, nggak bisa supirnya. Iya, nggak bisa. Makanya nggak bisa. Misalkan kalau gasnya macet, lagi parkir, ya udah pecat dari sini. Terus mati semua langsung cut off. Mati semua, Oh cut kayak off. engine cut off gitu. Iya. Oke. Siap. Ini Delaware apa kok? Delaware. Delaware, jadi registrasi kapal ini di Amerika. Gila Max. Gila sih yang ini nih. Udah mabuk ini. Wah, kunci. Gila tuh. Balik lagi bersama Master Kucing. Yo, Oh, di mana kita? Chongqing hotpot. Restoran bagus ini. Nggak mahal. Hah? Restoran mahal. Serius? Iya. Tempatnya bagus sih. Iya, keren kan. Oh, ada di dekat. Di sana apa ada? Di sana juga ada dekat Sensi. Oh, gua nggak tahu kalau itu. Minumannya Bareng sekarang. tes aja. Tes aja 3 deh. Ahem. Top tuh pakai iPad. Jadi next Carlos lagi loh. Iya. Ntar Umek yang jadi next Carlos. Kan aku Oke. Pertama kali makan ini. pertama kali serius. Gue juga sih. Gila nih. Kublai kalah, Kublai. Jauh lah. Beda level. Beda style. Gila. Icos kok? Iyalah. Boleh. Enggak sih. Siapa yang bayar tuh? Terima kasih dulu. Terima kasih Umek. Yang punya duit bayar valen. Netizen demen kok jalan-jalanku. Hah? Netizen demen. Depan. Ini full kita jalan-jalan. Hari ini sekolah kan soal libur. Shoot kapal segala, gila. Ya kan hari ini lagi holiday. Makanya kita Kapan? jalan-jalan. Kapan ada episode kayak gini lagi? Soon lah ya. Bersama tante. Kan lu mau ke Singapura. Ya tapi kayaknya konten ini sih keluar abis gue balik dari Singapura. Nggak mungkin gue ngedit. Iya, nggak mungkin bisa. Kalau mau ngedit yang bagus, ala John Olsen, harus konsentrasi. Konsentrasi. Tatap mata saya. Konsentrasi.